Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi teks pidato persuasif yang membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif ya. Struktur merupakan suatu bentuk yang mempunyai pola tertentu ya. Misalnya bangunan. Kita analogikan bangunan itu seperti mempunyai struktur ya. Ada lantai 1, ada lantai 2, dan ada lantai 3. Setiap lantai tentunya mempunyai fungsi masing-masing. Nah, seperti halnya teks. Teks pun sama ya, mempunyai pola-pola tertentu. Nah, pola yang ada pada struktur teks persuasif yang pertama, yang kedua, dan ada 3 ya. Nah, yang pertama itu adalah pengenalan isu. Pengenalan isu yaitu pernyataan pengantar tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Nah, jadi ini latar belakang ya. Masalah yang akan dibahas itu apa. Nah, ini disampaikan dalam pengenalan isu. Kemudian yang kedua, rangkaian argumentasi. Nah, ini rangkaian argumentasi itu pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dikemukakan sebelumnya dan berisi tentang fakta untuk memperkuat argumentasi. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama itu pendapat ya. Nah, ini pendapat dari pembicara yang didukung dengan fakta. Nah, jadi fakta ini fungsinya memperkuat argumentasi. Jadi ketika kalian membuat rangkaian argumentasi, ini harus menyampaikan pendapat ditambah fakta ya untuk memperkuatnya. Jangan sampai hanya berisi opini saja. Yang ketiga ada pernyataan ajakan. Nah, ini menjadi poin penting, menjadi pembeda teks pidato persuasif dengan teks pidato atau teks ceramah ya. Nah, karena pada teks pidato persuasif adanya pernyataan ajakan untuk mendorong pendengar melakukan sesuatu. Nah, misalnya seperti kemarin ya, mengajak audiens atau pendengar untuk bersama-sama gotong royong menangani kasus corona ya. Jadi sama-sama menjaga jarak, social distancing dan sebagainya. Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan ajakan. Selanjutnya, identifikasi struktur teks pidato persuasif. Ini adalah contoh identifikasi struktur yang telah Bapak lakukan. Yang pertama ini tabelnya, perhatikan ya, ada nomor, kemudian struktur teks pidato persuasif tadi ya yang 3, pengenalan isu, rangkaian argumentasi, dan pernyataan ajakan. Kemudian kutipan teks. Apa nih kutipan teksnya? Harus dibuktikan ya. Misalnya seperti ini, pengenalan isu. Seperti yang kita telah ketahui bersama, pada akhir tahun 2019 terdapat peristiwa yang mengguncang dunia yaitu virus corona atau virus COVID-19. Misalnya, pengenalan isu ini terdapat pada paragraf 2 sampai 3, bisa 4, bisa 5. Nah, itu tergantung penilaian kalian, ya kan? Tetapi kalian harus bisa membedakan kalau ini hanya isu, ini maksudnya pengenalan isu saja, ya kan? Kemudian yang kedua, ini sangat berkaitan erat ya, yaitu rangkaian argumentasi. Nah, di sini ini terdapat pendapat penulis ya atau pembicara dan fakta yang ada ya. Misalnya, pedoman dalam mencegah virus corona ini adalah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini sangat ditekankan terutama saat di tempat umum. Nah, ini kan pendapat ya. Ketika pulang dari tempat umum, kita sangat ditekankan untuk mandi karena tidak tahu apa yang terjadi di luar. Nah, ini fakta karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar, ya kan? Itu sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, suatu pengetahuan yang sangat umum. Jadi itu bisa dikatakan
fakta. Ya, semua orang pasti mengetahui hal tersebut. Nah, ini rangkaian argumentasi biasanya ini cenderung lebih panjang ya, lebih banyak paragrafnya. Nah, ini 4 sampai 7. Kemudian pernyataan ajakan. Nah, ini pernyataan ajakan ya. Oleh karena itu, marilah hentikan penyebaran virus COVID-19. Nah, di sini dapat kita garis bawahi salah satu ciri kalimat ajakan itu ada kata mari, ayo, saya berharap, ya kan? Saya mengajak, marilah gitu kan. Nah, itu adalah pernyataan ajakan, ya kan? Harus, jangan, kita harus bersama-sama. Nah, itu kita wajib bersama-sama. Nah, itu pernyataan-pernyataan ajakan. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks pidato persuasif ya. Kaidah ini sudah Bapak terangkan pada bagian sebelumnya ya. Kaidah itu berupa aturan ya, atau pedoman-pedoman kebahasaan untuk menulis suatu teks ya. Di sini teksnya tentu saja teks pidato persuasif. Nah, yang pertama ada kata sapaan orang kedua. Nah, yang berpidato tentunya kalian sering mendengar ya. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para hadirin dan sebagainya. Nah, ini adalah kata sapaan orang kedua. Kalau orang kecil adik-adik, adik-adik, ya kan, kakak-kakak bisa ya. Nah, itu adalah kata sapaan orang kedua. Tapi tidak ada kamu-kamu ya, ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua kata teknis. Sebelumnya sudah diterangkan ya mengenai kata teknis, yaitu istilah ilmiah yang berkaitan dengan topik. Misalnya kalau tentang corona nih, COVID-19. Nah, ini kan kata teknis ya, hanya ada dalam perbincangan sekait COVID ya. Dalam konteks yang lain tentu tidak ada ya, seperti itu. Kemudian konjungsi argumentatif. Nah, ini konjungsi pendapat ya. Ini banyak sekali konjungsinya. Banyak sekali kata-kata yang bersifat argumentatif ya. Misalnya jika memang seperti itu, meskinya kita harus. Nah, misalnya seperti itu. Kalau sebaiknya seperti itu. Seandainya kita bersama-sama, demikian yang dapat saya sampaikan. Karena kalau kita menjaga jarak misalnya, akibatnya ya kan itu akan memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama. Nah, ini adalah konjungsi argumentatif yang biasanya muncul pada teks pidato persuasi. Masih banyak lagi ya, silakan kalian cari tahu ya supaya lebih lengkap. Kemudian keempat ada kata kerja mental ya. Jadi kata kerja mental itu adalah kata kerja atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh mental. Yang dilakukan oleh mental ini maksudnya oleh pikiran ya, oleh pikiran atau oleh nurani seseorang. Itu kata kerja mental. Ini berbanding terbalik dengan kata kerja fisik ya. Nah, kalau kata kerja mental itu sesuatu yang dilakukan oleh pikiran dan perasaan. Intinya seperti itu ya. Misalnya diharapkan. Ya kan, diharapkan itu kan abstrak ya, tidak ada bentuknya. Memprihatinkan. Memperhatikan. Memprihatinkan juga sama. Menduga. Tidak ada bentuk menduga kan. Nah, ini adalah karena dilakukan oleh pikiran, bersifat abstrak ya. Mengagumkan. Saya berasumsi, berpikir, ya kan, berpendapat, ya kan. Kemudian merindukan, ya kan, mencintai dan sebagainya ya, kata-kata alay. Bercanda. Nah, kata-kata semacam itu adalah kata kerja mental ya, karena dilakukan oleh perasaan atau pikiran seseorang. Kalian harus bisa membedakan ya, jangan sampai berlari sebagai kata kerja mental ya kan, karena berlari itu jelas sekali dilakukan oleh fisik, tidak oleh pikiran, seperti itu. Selanjutnya identifikasi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Sama ya seperti sebelumnya, menggunakan tabel. Perhatikan tabelnya baik-baik. Bapak memberikan konsep pelajaran semacam ini supaya terkonsep ya, terstruktur dan sistematis ya.
Nah, jadi ada tabel. Nah, ini supaya mempermudah kalian mengidentifikasi dan supaya lebih mempermudah memahaminya ya. Jadi terlihat nih kata sapaan orang kedua. Ada ibu-ibu yang saya hormati, misalnya oh ini paragraf 1. Kemudian kalau ibu-ibu muncul lagi di paragraf yang lain, itu tidak perlu disampaikan kecuali ada saudara-saudara hal yang berbeda, kata sapaannya nih boleh disampaikan. Kata teknis misalnya COVID-19, keterangannya paragraf 1 ada, paragraf 2 ada, 3 ada, ya udah 1 saja boleh. Konjungsi argumentatif ini banyak ya, semakin banyak semakin baik. Jadi kalau dalam identifikasi kaidah kebahasaan itu semakin banyak kalian eh, dapat mengidentifikasinya, itu akan semakin baik ya, semakin nilainya baik. Kemudian ada kata kerja mental. Eh, ini kata kerja mental nih, berharap. Nah, kata kerja mental sebanyak banyaknya. Dan ini satu lagi ya, kata rujukan, sebenarnya tadi terhapus ya. Kata rujukan ya, ini kata rujukan ini adalah kata yang dirujuk oleh penulis, misalnya berdasarkan data yang saya dapatkan misalnya. Nah, jadi berdasarkan, kata berdasarkan ini merupakan kata rujukan ya kan. Menurut pendapat polisi, menurut pendapat dokter Tirta. Nah, ini adalah kata-kata rujukan ya, seperti itu. Jadi berdasarkan, menurut, ini merupakan kata rujukan. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya tugas ya. Untuk tugas yang pertama, identifikasi struktur teks pidato persuasif yang berjudul gotong royong menghadapi corona. Teksnya masih yang kemarin ya, kita bahas dari mulai pengertian, ciri hingga sekarang ya, struktur dan kaidah. Kemudian kedua, identifikasi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang berjudul gotong royong menghadapi corona. Yang ketiga, simpulkan isi teks pidato persuasif yang berjudul gotong royong menghadapi corona. Seperti itu ya. Jadi tugasnya ada 3. Silahkan dikerjakan pada buku masing-masing ya. Boleh dipoto atau nanti kumpulkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.